Halo guys, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini saya mau mengajak kalian ke rumah Oma. Bukan Oma yang kemarin dari video yang beberapa minggu yang lalu, tapi Oma dari ibu. Yang kemarin itu Oma dari bapak, ini Oma dari ibu. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Tante saya, selamat malam. Apa kabar? Baik-baik. Saya juga. Ze hebben allemaal oud materiaal. Selamat malam. Selamat malam semua. Ini bapak saya, udah lapar. Ya, lapar sekali. Makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Oh, siapa bikin surami? Surami yang Makan bikin. surami. Oh, Selamat Makanan Jawa. Enak ya. Deze is ook. Surami bikin ini. Ah. Saya tidak bisa. Makanan Jawa asli. Ih, Ini. nou. Net mobiel. Ja. Je hebt het mobiel niet. Nah, kita berkumpul di sini buat makan malam, terus ngobrol-ngobrol. Nah, gezelligheid aja. 77, Malam ini kita makan apa? Oh, bami en nasi en sommige goreng boontjes en rendang en kroephoek en ping, sayor. Ja, maar hoe heet Dan gaat ze maar weer terug. Als jij mij moet brengen, dan ben je er niet terug. Kom op. Ja, voor die werkster. Het is toch een maandag? Oh, ik dacht dinsdag. Weekenddienst. Van jongen. Verzekeringsinspecteur. Is dat die? Ja, goed. Ja, die jongen. PGZ. Toegang PGZ heb je al meegenomen. Hoe lang? Dan wil je iets weten. Elkaar. Alles jongen, dat maakt niet uit. Lappa in. Je moet wel naar auto zitten. Ik denk maar. Dat moet wel uit de tegen. Oh, wat maar. La. Nee, is te groot. Hier. Hier daar. Wat is dat, een kippetje? Oh ja. Nah, makanan udah habis. Hier, Kita semuanya lagi puas, lagi kenyang. En sekarang rokok. Dat zei ik. Hier vuur, want je moet hier op de voor. Is het ook niet je as? We proberen mensen steeds opnieuw te overtuigen van het belang van de naleving van de basisregels. Ach, houd toch op man. Wat vind je van al die maatregelen? Kut. Maar we moeten realistisch zijn. Ja, sommige is goed, sommige is niet goed. Hè. Ik wil blijven sporten. Ook na 5. Maar dat gaat helaas niet. Dan moet ik thuis sporten of ik moet buiten gaan hardlopen. Dat mag wel, maar daar heb ik geen zin in. Ze zijn er een beetje laat mee. Dat is het. Hij had veel eerder al zo op moeten treden. Vind ik. Alles oké. De boostercampagne die Wil jij dat? dus Dat. Ja. gaan versnellen. Instellingen Niet lachen. Heerlijk. Kind is verpleegkundige en geneeskunde.
mensen die eerder hebben geholpen in de Bridgestad. En vele anderen. Zo doen we alles om zoveel mogelijk ouders. Ja. Je moet gewoon naar beneden kijken. Kom door, dat is. Geweest. Hoe weet hij nou of die diep genoeg Modellen die minder zeker die we Draaien, dan zullen we rekenen. knijpen. Die we nu nemen, zijn nodig. Ziekenhuisopname. Een bekend. Heel veel mensen. Corona. Wij hebben corona. Wat doet er allemaal op? De vader, ja, die moet je nemen. Nee, maar ik denk, Ja, stak helemaal mijn achterlijke kop erop. Vertaal dat maar eens in het Indonesisch. Hola, hola Bro Minggu. ¿Qué tal? Ini si Antonio Soekardi, kakek moyang dari Jawa Tengah, pindah ke Belanda ya sebelum Perang Dunia Kedua, dan setelah 100 tahun kita di sini. Ini siapa ya? Itu saya, tanpa brewok. Kita pergi dulu. oh ja, sampai jumpa. Sampai jumpa. Silahkan sit. Ja, tot ziens. Cakep. Selamat. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Nee, joh. Hij is de Ja, Tom. zien. Je Je mag Kom het er doen. weer aan kijken. Dadah. Bye bye. Dadah. Kecil, Pendek. kecil. Oma pendek. Nou, lieve jongens, toch zien. Oh, wie zijn die dan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan kita reaksi adalah video dari Belanda. Jadi di sini menceritakan sebuah keluarga yang memang sudah tinggal di Belanda ya dari zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi ada orang Indonesia yang pindah ke Belanda dan sampai sekarang mereka tetap di Belanda sampai nini-nini ya. Itu orang-orang yang kemungkinan masih adalah keturunan dari Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan di sini masih sangat fasih ya. Mereka masih mengerti dan mengucapkan bahasa Indonesia dengan sangat baik. Nah, tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan kalau memang waktu zaman Belanda tersebut kita tidak menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin waktu itu adalah masih bahasa Melayu ya. Nah, bahasa Melayu ya seperti inilah yang kita gunakan bahasa Indonesia sekarang. Cuma kan bedanya bahasa Indonesia ini sudah jauh lebih maju dan jauh lebih berkembang dengan adanya serapan dan sisipan dari bahasa daerah yang lainnya dan juga dari bahasa asing, juga dari bahasa Belanda pasti ada. Nah, kemungkinan di sinilah yang dikatakan bahwa penutur bahasa Indonesia itu mencapai 300 juta orang. Karena penduduk kita sendiri kurang lebih adalah 270 juta orang yang bisa menuturkan bahasa Indonesia, ditambah sisanya adalah penutur-penutur asing. Nah, salah satunya kemungkinan adalah mereka-mereka ini yang sudah menetap di negara selain Indonesia, dan mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Dan juga mungkin ditambah dengan adanya penutur-penutur dari misalkan daerah Suriname, kita tahu sejarahnya Suriname, yaitu orang suku-suku Jawa yang dulu dipaksa untuk kerja paksa di daerah Suriname oleh Belanda. Jadi mereka diangkut ke daerah Suriname. Ya. Kemudian juga ada di daerah Madagaskar ya. Ini pun banyak mereka yang berbahasa Jawa dan berbahasa Indonesia. Ya. Nah, inilah diaspora ataupun orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri dan mungkin kebangsaannya sudah tidak lagi WNI atau berbangsa Indonesia, namun jiwa dan hati mereka tetap Indonesia. Hal ini terbukti dengan kadang mereka merasa rindu untuk kembali ataupun sekedar melihat berkunjung ke Indonesia, atau di sini kita bisa melihat, kita bisa saksikan bahwa
percakapan dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang dari mana mereka asalnya itu tetap digunakan sampai hari ini. Nah, alhamdulillah hal ini bisa terjaga ya. Jadi pengertian yang dimaksud dengan tadinya 300 juta penutur bahasa Indonesia di dunia, ini kalau Pak Ade katakan itu adalah memang asli penduduk yang asalnya dari Indonesia. Ya. Jadi bukan dari Melayu secara pengertian menyeluruh ya, tetapi khusus dari bangsa Indonesia. Nah teman-teman, gimana menurut teman-teman mengenai perkembangan bahasa Indonesia sampai saat ini? Kita lihat di sini sudah nini-nini ya, pasti masih lancar, masih ingat bahasa Indonesianya. Masya Allah ya. Nah mudah-mudahan kita sendiri bisa mempertahankan dan memperjuangkan selalu bahasa Indonesia, terutama di kalangan anak muda ya, terutama di daerah Bali. Ya ini Pak dengar bahwa di daerah sana bahasa Indonesia itu sudah jarang dipakai, bahasa daerah juga jarang dipakai. Kenapa? Mereka merasa malu menggunakannya. Mereka lebih cenderung menggunakan bahasa Inggris, terutama di daerah Bali. Jadi ketika ada turis menyapa dalam bahasa Indonesia, malah mereka menjawabnya pakai bahasa Inggris. Nah ini adalah gejala-gejala atau tanda-tanda bahwa generasi muda sekarang ada kemungkinan akan terseret arus seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu, seperti di negara tetangga kita, yang akhirnya kita sendiri nanti kewalahan dalam menghadapi bagaimana bahasa Indonesia ini bisa menjadi jati diri bangsa, bukan hanya sekedar di tulisan, bukan hanya sekedar di undang-undang, tapi dalam praktek kehidupan kita harus menjadi jati diri kita. Dan kita tidak malu-malu menggunakan bahasa Indonesia. Namun alhamdulillah juga Pak dengar di daerah selain Bali, ya, di Jawa misalkan atau di daerah lain, ketika ada bule yang datang dan berbahasa Indonesia ataupun mungkin berbahasa daerah, mereka menjawabnya juga masih berbahasa Indonesia dan juga berbahasa daerah. Jadi tidak malu-malu mereka menggunakannya, malah menganggapnya biasa saja. Demikian dari Pak De, Pak De ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.